Kita juga harus akui bahwa bansos yang dilakukan besar-besaran di dalam waktu menjelang pemilu ini juga menurunkan kemampuan pemerintah untuk melakukan operasi pasar ketika terjadi kenaikan harga. Jauh lebih besar dari impor-impor tahun-tahun sebelumnya, bahkan juga menjelang pemilu 2019. Saya memang lihat, cermati gitu ya, setiap menjelang pemilu itu impor beras itu tinggi, Pak. Nah, cuman yang menjadi masalah adalah ketika sudah impor tinggi, timbul kelangkaan dan juga dengan harganya juga sangat mahal. Jangan presiden kita teriak-teriak terus masalah ketahanan pangan, kedaulatan pangan, tapi apa yang terjadi itu bukannya semakin membaik, semakin memburuk. Impor beras tadi disampaikan Pak Mendak 3,5 juta ton. Saya juga ingin tahu kemana sih distribusi 3,5 juta ton impor terbesar sepanjang sejarah ini. Saya masih bersama ekonom senior yang juga pernah menjadi Rektor Universitas Katolik Atmajaya, Bung Agustinus Prasetyantoko. Bung Pras, kemarin banyak sekali pertanyaan dari anggota Dewan kepada Menteri Perdagangan, Kabulok, Kepala Badan Pangan. Kemana impor? Sepanjang sejarah ini adalah impor tertinggi yang pernah ada. Sebenarnya penjelasannya apa? Kita harus sampai sebegitu besar mengimpor beras. Kalau dilihat ya, dasar pemikirannya itu adalah satu. Karena memang ada resiko bahwa panen itu mundur atau berkurang atau bahkan gagal. Karena isu El Nino, karena perubahan iklim dan sebagainya. Yang kedua adalah bahwa pasokan global itu juga turun. Karena aspek yang sama, pengaruh yang sama ini. Karena itu di pasar global yang namanya dalam hal ini beras itu menjadi sesuatu yang makin langka. Dalam konteks yang seperti itu, saya kira semakin kita memiliki cadangan lebih banyak, itu lebih baik. Jadi kita memilih buffer. Tetapi situasi itu bukanlah situasi yang pertama kali dalam sejarah kita bernegara. Tapi kita tidak pernah sebanyak itu mengimpor beras. Jadi bukankah itu alasan yang sama dan selalu berulang. Tetapi untuk peningkatan impor berasnya lonjakannya luar biasa. Ya, itu harus diakui adalah sebuah kelemahan yang saya kira fundamental sih ya bagi negara seperti Indonesia yang penduduknya banyak dengan konsumsi beras yang tinggi, tetapi tidak bisa membuat atau mengelola manajemen stok, manajemen persediaan secara baik. Itu saya kira catatan yang kita harus akui itu penting untuk menjadi masukan pemerintah untuk diperhatikan di masa depan. Bung Pras, bayangkan data BPS tahun 2023, Indonesia impor beras itu 3,606 juta ton, ini tertinggi. Karena peningkatannya 613% dibandingkan tahun sebelumnya. 600% peningkatan impor. Ya, kalau kita mendengarkan ulasan ahli ekonomi pertanian ya, yang mengatakan bahwa sebetulnya kalaupun ada risiko gagal panen itu mungkin koreksi produksinya itu sekitar katanya 500.000 ya ton gitu. Sementara ini kuota importnya sekitar 3,6 juta ton. Itu kan sebetulnya masif sekali gitu. Jadi ini saya kira tidak bisa menjelaskan yang tadi saya sampaikan bahwa kalau import itu sudah terjadi, kenapa harga masih mahal dan masih langka gitu. Jadi kan memang ada banyak anomali dalam hal ini gitu ya. Karena impor beras tertinggi sepanjang sejarah, kenaikannya dibanding tahun lalu 600%. Dan kemudian harga tetap mahal. Dan kemudian barangnya juga tetap dianggap langka. Betul. Pasti ada sesuatu yang jauh lebih menjadi penyebab dibandingkan sekedar soal distribusi. 1 bulan distribusi tidak selesai juga. Rasanya apakah Anda hanya ingin cukup berbaik sangka terhadap apa yang terjadi? Ya, tentu saja kepentingan bansos ya, maksudnya beras untuk kepentingan pemilu itu jadi variabel. Kenapa saya kira pemerintah perlu cadangan sebegitu banyak gitu ya. Saya nggak tahu apakah 3,6 juta ton itu diproyeksikan kalau sampai pada waktu itu ya, perencanaannya itu pemilu sampai 2 putaran gitu ya, sehingga bansosnya lebih banyak gitu. Tetapi bahwa
persoalan manajemen pangan ini memang persoalan yang tidak sekedar persoalan ekonomi, ini pasti ada unsur politik ya, political ekonominya gitu, dan bahwa market di pangan ini juga market yang mungkin boleh dibilang mungkin ada semacam kekuatan besar, atau bahasa yang lebih sering dipakai adalah kartel gitu ya, sehingga memang ya sulit untuk dikendalikan harga itu karena dikuasai oleh beberapa pemain utama saja gitu. Jadi memang ini rumit ya tapi intinya bahwa kerumitan itu sebetulnya bisa diatasi gitu, asal ada kemauan. Nah, Kita dulu pernah ini, punya persoalan soal langkanya minyak goreng, dan kemudian itu ditengarai, ada pengusaha-pengusaha yang berusaha menimbun, dan kemudian itu berujung pada kasus hukum. Meskipun pengusaha-pengusaha yang kemudian akhirnya diproses hukum itu juga punya pembelaan, loh padahal kami juga ikut membantu loh kelangkaan minyak goreng di daerah-daerah tertentu. Apakah soal harga beras yang tinggi, pasokan yang dianggap langka, import yang begitu tinggi tapi tidak juga mampu mengendalikan harga beras yang sangat tinggi ini juga akan memakan korban pengusaha-pengusaha yang dianggap kartel atau menumpuk pasokan beras? saya menduga ini mereka tidak berani bermain-main. Jadi setelah ini saya duga harga itu akan turun karena beras itu pasokan itu akan mengalir pada market gitu. Jadi sekali lagi ini memang situasinya tidak tidak murni penjelasan ekonomi, supply and demand dan distribusi, tapi juga ada campur tangan politik yang kemudian menentukan distribusi itu sendiri dan harga pada akhirnya gitu. Karena sudah mulai ada, kalau kita bilang sudah mulai dicolek atau disebut jangan lagi menimbun beras. Dan itu tentu buat pengusaha juga akan, wah jangan sampai ada korban baru lagi seperti yang pernah terjadi dalam kelangkaan minyak goreng.